Berapa sih nentuin harga jual yang tepat biar kalian nggak kecekek sama biaya admin di marketplace? Nah ini nih, berhubung ketika video ini dipublish, gua yakin semua udah ngalamin yang namanya biaya admin baru. Dan setiap biaya admin baru pasti selalu banyak yang kadang udah males komplain ya, tapi aduh kenapa ya tinggi ya, bener nggak? Nah banyak juga yang ngalamin, terus gua harus jual berapa sih gitu biar nggak rugi, kan itu masalahnya. Bener nggak? Gimana cara ngitung harga jual? Sebenarnya buat ngitung harga jual tuh ada cukup banyak strategi yang bisa lo perhitungin gitu ya. Bahkan gue pernah bikin satu workshop khusus tentang gimana cara nentuin harga jual yang efektif. Karena gini, harga jual tuh serba salah. Gue tahu. Kalau lu pasang harga kemahalan, orang nggak mau beli. Lari ke kompetitor. Bener nggak? Terus lu pasang harga kemurahan, lu maki-maki dalam arti anjir, gue jualan kok kayak kerja rodi gitu. Jangan kan gini kalian, gue aja sampai sekarang masih sering gondok gitu kalau nentuin harga. Gitu. Contoh gini, gue ada bisnis yang baru dibuka gitu ya. Ketika misalnya gue bikin murah nih, lumayan banyak beneran, user pelanggannya banyak gitu kan, yang belinya banyak, senang juga gue. Tapi begitu, bentar, kok dapat duitnya segini-segini aja ya? Yang ibaratnya kalau lu jualan segini, kapan kayanya? Bener nggak? Nah, terus begitu dinaikin, bentar, kok penjualan langsung turun ya? Nah kan serba salah kan, gue tahu. Gitu kan. Jadi gimana cara netapin harga jual yang benar? Sebenarnya cara netapin harga jual yang benar tuh ada beberapa strategi yang bisa lo pakai. Satu, lo bisa ngitungnya tuh berdasarkan berapa biaya cost yang memang lo keluarin. Jadi totalin dulu tuh, karena gue tahu kalian jualan bisnisnya beda-beda, produknya beda-beda, pasti cara jualnya beda-beda dong. Lo harus ngitung tuh gini, barang modal itu bukan barang dari kita beli dari supplier kan. Contoh gini, gue beli dompet di supplier 100.000. Tapi kan mungkin ketika gue beli banyak ada kena ongkir. Bener nggak? Nyampe tempat gue bukan 100.000 nih. Jadi 110.000 misalnya ada ongkirnya. Atau bisa dihitung juga nih. Bentar, udah lu nyampe, lu simpen di gudang, ada yang rusak. Nah, modalnya kan nggak jadi 110.000 gitu kan. Belum lagi kalau lu misalnya gudangnya terbatas, ada biaya penyimpanan. Bener nggak? Dan lain sebagainya lah. Belum lagi bahkan gini, sampai dia siap di packing aja kan ada biaya orang, karyawan lo nyimpen, mindahin segala macam, itu juga ada biaya-biaya yang kita perlu hitung. Bener nggak? Nah biar aman sebenarnya biasa orang suka pakai itu. Jadi kayak, berapa sih nih HPP Totet gua dari beli sampai udah siap jual? Ada proses apa nih? Gitu kan? Itu dihitung semua. Gitu kan? Nah setelah itu berapa margin yang mau diambil? Nah ini kita bukan ngomongin untung atau cuan, kita ngomongin margin. Kenapa? Karena kalau untung, contoh gini, lu jual barang 150, modal 100. Orang suka bilang gue untung 50.000. Bentar, bukan 50.000, margin ya 50.000. Kan lu kagak ngitung biaya nyimpen, bener nggak? Biaya rusak, biaya ongkir, gitu kan, potongan admin dan lain sebagainya. Nah itu tuh marginnya nih. Nah jadi itu harus dikalkulasi dulu semua, gitu ya. Nah terus udah gitu nih, udah kita kalkulasi, barulah dihitung. Dan jangan lupa guys, jualan online itu kelihatannya enak, tapi ada pajak yang nggak bisa kalian hindari. Ntar KPP bentar lagi ngirim surat cinta, bener nggak? Surat cinta, lu belum lapor pajak nih dari Shopee lu, kita tahu nih penjualan lu sekian miliar nih kan. Nah lu sekian miliar pajaknya mana nih gitu kan? Pajak negaranya gitu kan? Yang ya gue tahu lah pasti banyak yang pengen memaki dalam hati kalau udah dapet surat dari KPP kan. Oke lanjut. Gitu kan. Nah itu adalah seperti itu tuh. Nah semua biaya lu hitung. Jadi kayak biaya-biaya tadi udah lu hitung, barulah nanti kita bisa kalkulasiin kan berapa yang aman gitu kan. Nah sebenarnya buat kayak gitu, kalau menurut gue paling aman tuh simpel. Kalau lu mau jualan laku, lu ambil margin minimal 50%. Kalau 50% biasanya cenderung aman, karena kalau hitungannya kayak gini, pajak itu lu 0,5%. Kalau omset lu di atas 4,8 miliar, lu kena PPN. PPN-nya sekarang 11 mau 12%. Iya nggak? Kalau udah kena 12% nggak mungkin kena 0,5%. Lu kena pajak laba rugi. Laba rugi aja itu 11 sampai 21% dari profit. Nah, mati itu kan dalam nih pajaknya. Udah gitu lu kena lagi biaya pengiriman, biaya packaging. Belum lagi ongkos gaji karyawan. Belum lagi lu pasti kena biaya listrik, biaya internet, biaya iklan gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu tuh ke-cover dengan 50%. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya kurang dari 50%. Kalau kurang dari 50%, biasanya untung lu bakal tipis. Ketika untung lu tipis, nah ini nih biasanya orang yang suka marah-marah di berbagai grup sosial media gitu kan. Nanti di post, wah 200-500 ribu potongannya segini, gila nih, keterlaluan nih gitu kan. Nah,
Itu kan yang kejadian, bener nggak? Itu kenapa? Karena nggak memperhitungkan semua biaya-biaya itu, gitu ya. Nah, jadi paling aman kalau menurut gua admin lu hitung aja 10%, iklan lu budgetin 15%, biasanya itu pasti aman, 15-20%, siapin pajak, sisanya baru untung. Gitu kan. Nah, terus kalau kayak gitu pasti pertanyaan gini, oke, ngomong mah gampang. Terus gimana caranya biar orang mau beli? Kan kompetitor jualnya banting-bantingan, harganya mepet-mepetan. Nah, bener nggak? Nah, caranya gimana? Sebenarnya simpel. Lu harus tahu manusia secara umum ternyata itu nggak bisa bedain antara mahal atau murah tuh orang nggak bisa bedain. Yang mereka lihat adalah value-nya berapa. Kebayang nggak? Nah, kalau lu mau jual laku dengan harga yang tinggi, konsepnya simple. Lu harus bikin value yang dirasakan sama pembeli itu lebih tinggi daripada harganya. Kalau lu bisa bikin value-nya lebih tinggi daripada harganya, nah disitulah produk lu bakal dijual lebih tinggi. Nah, ini jadi masalah buat apa? Ini jadi masalah buat 80% seller. Kenapa? Karena biasanya seller cuma ngerti, gua ambil baju, pokoknya ini bajunya kayak gini, bajunya kata gua bagus, lu beli. Ada nggak value-nya di balik baju itu? Nggak ada. Atau gue beli dompet, dompetnya kayak gini, gue beli barang, pokoknya barangnya kayak gini, gue mah orang kolot, gue mah nggak ngerti apa-apa, gue mau beli segini, jualnya segini, gimana caranya? Nah, ketika lo mikir kayak gitu, percaya sama gue, susah, kagak bakalan laku. Kenapa? Lu aja kagak ngerti. Contoh gini, apa sih alasan orang beli baju? Alasan orang beli baju banyak. Pengen kelihatan gaya, pengen kelihatan modis, pengen kelihatan ganteng misalnya, apalagi. Nah, sekarang gini, value utama itu kalau lo bisa jual lebih mahal. Kenapa? Buktinya gini ya, simple. Kenapa Zara bisa jual barang lebih mahal? Karena dia Zara. Ya, nggak juga kan sebenarnya kan? Karena dia tahu nih kayak value-nya buat orang tuh apa gitu. Kenapa misalnya kayak Uniqlo, kalau toko baju, Zara segala macam mereka bisa jual lebih mahal? Ya karena mereka tahu nih orang itu value-nya mau apa. Mereka ada fokus utama yang di highlight-nya. Nah, kebanyakan seller kagak ngerti kayak gitu, makanya susah gitu. Kalau lu ngerti ke situnya, lu meskipun jual harganya lebih mahal, barangnya lebih mahal, orang tetap mau beli karena mereka tahu poin yang dijual. Jadi sebenarnya buat tentuin harga jual, sesimpel itu aja gitu. Sesimpel kayak modalnya berapa, tambahin berapa, gitu kan. Sama hitung biaya-biayanya kayak gimana. Kalau udah nutup, sebenarnya udah cukup gitu. Harga jual masih untung. Gitu, coba. Gue pengen tahu dengan harga sekarang, kalian udah cukup belum marginnya? Kasih tahu dong di komen.